Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kitab Tuhfatul Kiram Syarhu Bulughil Maram. Kita sampai bab yang baru, Babu Sutratil Musalli. Bab yang membahas tentang sutrahnya orang yang sedang sholat. Sutrah adalah sesuatu yang diletakkan di depan atau di hadapan orang yang sholat. Apakah itu berupa kayu, ataukah berupa tombak, ataukah berupa anak panah, dan lain sebagainya. Sehingga seorang yang sholat itu, jika dia telah meletakkan sutrah di depannya, tidak boleh bagi orang melewati di hadapan orang yang sholat itu atau antara dia dengan sutrahnya. Jika ingin lewat, maka lewat di belakang sutrah, bukan di hadapan sutrah. Berkata Imam Ahmad ibnu Ali ibni Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dalam kitabnya Bulughul Maram, Al-Hadithu Al-Thalithu wal-Ishruna ba'dal mi'atain, hadis yang ke-223. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, an Abi Juhaim ibn al-Harithi radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Juhaim ibn al-Harith, semoga Allah ta'ala meridai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi, kalau seandainya al-marru, seorang yang lewat, ya'lamu, mengetahui, baina yadayil musalli, seorang yang lewat di depan orang yang sedang sholat, mengetahui madza alaihi, apa dosa yang akan dia pikul, yakni minal ithmi, dari dosa, lakana, maka tentulah dia, an yakifa arba'ina, berhenti 40, itu khairan lahu, lebih baik bagi dirinya, min an yamurra baina yadayhi, daripada dia lewat di depan orang yang sedang sholat. Jadi di dalam hadis ini, kalau seandainya ada orang yang hendak lewat itu, orang yang hendak lewat di depan orang yang sholat itu tahu, kalau seandainya dia tahu apa dosa yang harus dia pikul ketika dia melewati orang yang sedang sholat, maka niscaya dia akan berhenti 40. Rasulullah tidak menjelaskan di sini apakah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Maka seandainya dia berhenti 40, kata Nabi, hal itu lebih baik bagi dirinya daripada dia lewat di depan atau di hadapan orang yang sedang sholat. Hadisnya muttafaqun alaihi, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wal lafdhu lil Bukhari, dan lafaz hadis ini adalah lafaznya Imam Al-Bukhari. Wa waqa'a fil Bazzari, dan
datang dalam Musnad Imam Al-Bazzar min wajhin akhara, dari sanad yang lainnya, arba'ina kharifan, disebutkan 40 itu 40 apa? Arba'ina disebutkan di sini 40 kharifan tahun. Jadi seandainya seorang yang hendak lewat di depan orang yang sholat itu tahu dosanya yang akan dia pikul, dosa yang akan dia pikul apabila dia melewati orang yang sholat, niscaya dia berhenti 40 tahun. 40 tahun lamanya menunggu. Itu lebih baik bagi dirinya daripada dia menanggung dosanya apabila dia melewati orang yang sedang sholat. Jadi lebih baik bagi dirinya apabila dia menanggung dosa lewat di depan orang yang sedang sholat. Kita baca kitab Tuhfatul Kiram, berkata Asy-Syaikh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Tuhfatul Kiram, Syarhul Kalimati, syarah penjelasan kata-kata yang masih baru bagi kita. Kharifan maknanya adalah ai aman, tahun. Jadi lebih baik dia berhenti 40 tahun menunggu. Bayangkan ini. Maka jangan sampai kita lewat di depan orang yang sholat. Kalau hendak lewat, tunggu dulu. Kalau memang tidak ada jalan, tunggu dulu. Kalau ada jalan, yang penting kita tidak lewat di depan sejarak 3 dhira'. Di depan dia sejarak 3 dhira'. 3 dhira' itu 3 hasta. Yang kalau kita perkirakan di mana tempatnya, yaitu sejarak 3 hasta itu apabila dia sujud, disitulah kepalanya diletakkan. Kita tidak boleh lewat antara tempat dia meletakkan kepalanya ketika sujud dengan kedua kakinya. Ini nggak boleh dilewati. Kalau setelah kepala itu boleh. Jadi kadang ada kan orang sholat sunnah, dia tidak ada sutroh di depannya. Makanya kalau sholat sunnah cari sutroh. Apakah itu tembok, ataukah tiang, ataukah orang yang sedang sholat di depan kita, jadikan sutroh. Supaya kita tidak dilewati orang. Kalau kita hendak lewat, maka cari yang di belakangnya sutroh, bukan yang di depan sutroh. Kalau yang di depan sutroh ini haram untuk dilewati. Dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkata beliau dalam kitabnya Tuhfatul Kiram, Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi hafizallahu taala, ma yustafadu minal hadithi, pelajaran apa yang bisa dipetik dari hadis tersebut? Awalan, yang pertama, adamu jawazil mururi baina yadil musalli, tidak bolehnya lewat di depan atau di hadapan orang yang sedang sholat. Jadi adamu jawazil mururi, tidak boleh lewat baina yadil musalli, di hadapannya orang yang sedang sholat, tidak boleh. Tsaniyan, kalau orang sedang zikir, boleh nggak? Nggak apa-apa. Jadi zikir, orang sedang berdoa, tidak ada masalah. Tapi orang yang sedang sholat tidak boleh dilewati di hadapannya. Ini hukumnya haram dan dosanya besar. Tsaniyan, kedua, wujubul ibti'adi anil mururi baina makani sujudil musalli wa qadamai. Beliau mengatakan wujubul ibti'ad, wajibnya menjauh, anil mururi, dari lewat. Jadi wajib kita menjauhi, jangan sampai kita lewat, baina makani sujudil musalli, antara tempat sujudnya orang yang sedang sholat, wa qadamaihi, dan kedua kakinya. Ini kaki saya ya. Tempat sujud saya kira-kira di botol aqua ini ya, depan saya ini ya, di situ. Maka tidak boleh orang lewat di jarak ini. Ini 3 dhira' ini. Kalau diukur seperti itu, tidak boleh lewat. Kalau ingin lewat harus ke belakang sana, agak jauh dari tempat sujudnya. Nah, yang terbaik bagaimana supaya kita tidak dilewati orang? Kalau kita sholat sunnah atau kita sholat fardu, jangan sampai kita jauh dari tembok. Cari tembok. Kalau nggak ada tembok, cari tiang. Kalau tidak ada tiang, cari orang yang ada di depan kita. Apakah orang itu sedang zikir atau sholat, kita sholat di belakang dia sejarak 3 dhira', sehingga tidak ada orang lewat di sini. Jelas ini jemaah sekalian? Ini penting sekali untuk diperhatikan supaya kita betul-betul sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salisan, yang ketiga, pelajaran yang bisa dipetik adalah al-wa'idu yashmalu kulla man arada tashwisha 'ala al-musalli bi ayyi syai'in kana dzalika. Beliau mengatakan al-wa'id, ancaman itu, ancaman di atas, yashmalu, mencakup, meliputi, kullaman arada tashwisha, setiap orang yang ingin mengacaukan atau mengganggu,
alal musolli, atas orang yang sholat. Jadi bukan hanya orang yang lewat saja, semua orang yang mengganggu orang sholat ini termasuk terancam dengan ancaman itu. Maka tidak boleh kalau ada teman kita sholat, kita senyum-senyum di depannya atau lewat depannya, nggak boleh, ya, nggak boleh mengganggu, dosa. Ini kadang-kadang ada di antara kita, ada temannya sholat mengganggu, jadi dia nanti ngelucu di depannya supaya yang sholat tertawa. Nggak boleh. Ini jangan dibuat main-main, ini istihza. Dan orang yang istihza bisa kufur, bisa dianggap keluar dari Islam. Nggak boleh main-main. Agama itu tidak boleh dibuat main-main. Makanya para ustadz kita, kiai kita zaman dahulu itu sangat menekankan ini. Nggak ada orang-orang dahulu mempermainkan sholat, iya tak? Jungkar-jungkir dalam sholat, kemudian ada orang sholat diketawain di depannya supaya dia, orang yang sholat itu ikut ketawa bersamanya sehingga membatalkan sholatnya. Ini nggak boleh. Jadi main-main dalam sholat dilarang dalam agama, ya. Kemudian kalau kita misalnya sedang telepon atau kita menerima telepon, teman kita sedang sholat, kita keluar, ya. Jangan mentang-mentang ini kan kamar saya juga, ini kasur saya. Tidak. Kamu mengganggu orang yang sedang sholat. Kamu menimbulkan taswis, gangguan kepada orang yang sedang sholat. Maka keluar. Telepon bisa di luar, di mana saja, ya tak? Kalau sholat kan nggak bisa berjalan keluar. Yang harus keluar adalah yang tidak sedang sholat, dalam rangka menghormati orang yang sedang sholat. Tidak boleh diganggu karena dia sedang bermunajat kepada Allah Ta'ala. Orang yang sholat itu berkomunikasi dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh diganggu, siapapun dia nggak boleh diganggu. Kemudian jemaah sekalian, bi ayyi syai'in kana dzalik, dengan gangguan apa saja hal itu. Jadi nggak boleh, gangguan apa saja tidak boleh kita lakukan ketika ada orang sedang sholat. Kemudian kita lanjutkan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis selanjutnya, al haditsur rabi'u wal isyruna ba'dal mi'atain. Hadis yang ke-224. Dengarkan hadis yang mulia ini. Berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah berkata, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, fi ghazwati Tabuk, di dalam peperangan Tabuk, an sutratil musalli, tentang sutrohnya orang yang sedang sholat. Sutroh itu kalau kita artikan penghalang, penghalangnya orang yang sedang sholat. Jadi kayu atau apa saja yang kita letakkan di depannya untuk menghalangi orang yang sedang sholat, untuk menghalangi orang yang mau lewat agar tidak melewati orang yang sedang sholat. Jadi ketika dalam peperangan Tabuk beliau ditanya tentang sutroh. Faqala, maka Nabi SAW menjawab, mithlu mu'khiratir rahli, sutroh itu seperti mu'khiratir rahli, sandarannya pelana unta atau pelana kendaraan yang dipakai waktu itu. Jadi unta atau kuda itu punya pelana yang diletakkan di atas punggungnya. Nah, di situ ada sandarannya dari kayu, supaya orang yang naik itu bisa bersandar. Itu ada kayu, kurang lebih seukuran 30 sampai 45 cm tingginya, Pak, sandarannya itu. Dibuat sandaran di sini. Nah, ini namanya mu'khirah, namanya sandaran yang dibikin dari kayu, yang diletakkan di atas apa? Pelana onta. Nggak tahu bagaimana cara membikinnya, yang jelas supaya orang yang naik onta itu bisa bersandar. Kalau sekarang mobil kan ada joknya, kursinya, ya kan? Dulu belum ada, pakai pelana dahulu, ya. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Syarhul kalimat, syarah penjelasan kata-kata yang masih baru. Mu'khiratun bidammil mimi, dengan didomahkan mimnya, mu, ya. Wa kasril kha'il mu'jamati, dengan dikasrahkan kha, mu, ya. Mu'khi, nah, dikasrahkan kha-nya. Makanya dibaca mu'khiratun karena mimnya didomah, kemudian kha-nya dikasrah. Hiyal udu, dia adalah kayu atau papan. Kayu atau papan atau batang kayu, alladzi yakunu fi akhir rahli, yang diletakkan di akhir pelana, jadi di bagian belakang pelana. Yustanadu ilaihi raqibu, yastanidu, mohon maaf ya, yastanidu ilaihi raqibu, di mana orang yang menunggang atau mengendarai kendaraan di waktu itu, unta atau kuda atau keledai waktu itu, kendaraan di zaman Nabi SAW, itu bersandar kepadanya. Jadi bisa bersandar
senden bahasa Jawanya. Jadi tidak lelah. Ini punggungnya tidak lelah karena perjalanan jauh pakai onta, pakai kuda atau pakai keledai. Ada sandarannya. Wa yuqalu, dikatakan oleh sebagian ulama, bi fathil kha'i, dengan difathahkan kha-nya. Wa syaddiha, dan ditasydidkan. Wa fathil hamzati, dan hamzahnya difathahkan. Jadi boleh dibaca mu'khiratun atau yang kedua dibaca mu'akhkharatun. Dua-duanya benar. Yaitu sandaran. Ar-rahlu, yang dimaksud ar-rahlu adalah mayudau, sesuatu yang diletakkan ala dhahril ba'iri, yang diletakkan di atas punggungnya onta, lirrukubi, untuk dinaiki. Ini ya, seperti apa namanya, pelana begitu ya, diletakkan di punggungnya onta. Itulah yang dikatakan ar-rahlu. Ma yustafadu minal hadithi, pelajaran apa yang bisa diambil dari hadis tersebut? Awalan, yang pertama, istihbabu ittikhadil sutrati lil musalli, disunahkannya istihbabu ittikhadil sutrati lil musalli, disunahkan untuk menjadikan sutrah bagi orang yang sholat. Jadi orang yang sholat menjadikan di depannya ada sutrah. Tsaniyan, yang kedua, yajuzul iktifa'u bimithli mu'khiratir rahli, diperbolehkan seseorang mencukupkan dengan sesuatu yang semisal sandaran dari pelana. Jadi boleh, misalnya ini boleh diletakkan di depannya. Tapi yang lebih baik adalah agak tinggi, yang gede itu, betul aqua yang gede itu. Jadi misalnya kita sholat supaya nggak dilewati orang, kita letakkan. Ya. Yang terbaik cari tembok seperti ini atau itu boleh. Ya, jalan itu boleh, sudah cukup. Atau tas diberdirikan. Atau ini apa namanya? Apa saja yang bisa digunakan untuk menghalangi orang lewat di depan kita. Kemudian beliau mengatakan wahia qadru, dan dia seukuran sekitar thulusai dira'in, 2/3 hasta. Ini hasta ya. Ini hasta. Satu hasta itu dari ujung jari kita yang paling tengah sampai siku, ini namanya hasta. Dira' namanya, dira'. 2/3 ya, kurang lebih segini ya. Ya, hampir segini kan? Kurang lebih. Nah, letakkan sesuatu di depannya. Apa saja yang bisa menghalangi orang supaya tidak lewat di depan kita. Tsalitsan, yang ketiga, al-hikmatu. Apa hikmahnya? Hikmah fit ittikhadis sutrati, di dalam membuat sutrah, annaha tamna'ul basara, bahwasanya sutrah itu bisa menghalangi pandangan amma wara'aha, dari apa yang ada di belakangnya. Kalau kita punya sutrah, kita sholat memandang di depan sutrah, bukan di belakang sutrah. Kalau nggak ada sutrahnya akan mandang kemana-mana orang yang sholat itu. Kemudian wa tahjizul mara, dan juga menghalangi orang yang hendak lewat karena tahu ada sutrahnya. Rabi'an, yang keempat, la yakfi al-khattu, la yakfil khattu baina yadail musalli, tidak cukup hanya sekedar garis di depan orang yang sholat. Menggaris itu tidak cukup. Atau sejadah kalau kita ya, tidak cukup. Li'adami wujudi hikmatis sutrati, karena tidak ada wujudnya hikmah dari dibikinnya sutra itu. Yang terbaik adalah ada sesuatu yang diletakkan di depannya, bukan sekedar sajadah. Khamisan, yang kelima, istihbabud dunuwi minas sutrati, disunahkan untuk mendekat kepada sutrah. Bagaimana jaraknya? 3 dhira' ini. Jadi nanti pas ya. Kalau kita ukur 3 dhira' ya, dari sini 1 ya sampai di sini, 2 sampai di sini, 3 sampai di situ. Sehingga sutrah coba letakkan di situ airnya. Nah, letakkan di situ. Nah, di situ, agak di situ sedikit. Nah, pas orang sholat, nanti dia sholat di sini, ya, letakkan sutrahnya di situ. Kepalanya nanti paling di sini, nggak sampai ke situ kan, ya. Nah, sehingga nggak boleh orang lewat di sini. Lewatnya harus di belakang sutrah, tidak boleh di hadapan sutrah. Ini haram. Lebih baik menunggu 40 tahun daripada lewat di depan orang yang sedang sholat. Kita sudah tahu ya, kalau nanti pulang dari sholat berjamaah, jangan buru-buru, lihat dulu ada orang sholat apa tidak. Terutama saudara-saudara kita dari Bangladesh, dari apa namanya India, dari Pakistan terutama, itu kalau tahiyat nggak kelihatan, gitu. Jadi mereka itu kalau tahiyat cuma begini, sini, habis itu begini lagi, ya, sehingga kayak orang zikir, padahal mereka sedang sholat. Kadang kita lewati, kita nggak sengaja. Kalau nggak sengaja nggak berdosa. Tapi kalau sengaja kita tahu dia sedang sholat, maka lihat dulu dia sedang zikir apa sedang sholat. Ya, dilihat dulu. Yang terbaik adalah jangan sampai lewat di tempat dia sujud. Harusnya di belakang tempat sujudnya dia, posisi sujudnya dia. Kemudian hadis yang ketiga untuk menutup pengajian kita, berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, Al-hadithul khamisu wal isruna ba'dal mi'atain. Hadis yang ke-225. Wa an Sabrata bin Ma'badin al-Juhani,
dari sahabat yang mulia Sabrah putranya Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Liyastatir ahadukum fis salati walau bisahmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyastatir ahadukum, hendaknya salah seorang di antara kalian itu membikin atau membuat sutrah fis salati, di dalam salatnya, walau bisahmin, sekalipun hanya meletakkan sebuah anak panah. Jadi sebiji anak panah di depannya. Anak panah kan kecil ya, mungkin segini atau lebih kecil lagi segini, letakkan di depannya, diberdirikan. Kenapa Rasulullah bersabda demikian? Karena zaman dahulu belum ada lantai ya. Jadi langsung ditancapkan, langsung tanah dulu masjidnya Rasulullah SAW. Kalau sekarang letakkan aqua, letakkan apa yang bisa menghalangi orang yang hendak lewat dari depan orang yang sholat. Syarhul kalimat, syarah menjelaskan kata-kata yang masih baru. Hadis tadi akhrajahul Hakim, dikeluarkan Imam Hakim ya. Berkata Syekh Muhammad Luqman As-Salafi, syarhul kalimat, liyastatir, maknanya adalah ay yaj'alu sutratan hala sholati, hendaknya dia menjadikan sutrah ketika dia sedang sholat. Ma yustafadu minal hadithi, pelajaran apa yang bisa dipetik dari hadis tersebut? Awalan, yang pertama, as-sutratu la tuqsaru ala mithli mukhiratir rahli. Sutrah itu tidak terbatas hanya sebesar sandaran dari pelana onta. Tidak hanya itu, bal tajuzu, bahkan diperkenankan, diperbolehkan, minal asyai, apa saja, ma huwa adakku minha, sekalipun lebih kecil atau tipis darinya. Jadi walaupun lebih tipis seperti anak panah tadi ya, apa saja boleh. Kita letakkan apa saja yang bisa berdiri, yang penting menghalangi orang lewat dari depan kita, boleh. Tsaniyan, yang kedua, istihbabu ja'li sutrati yamnatan wa yasratan lil musalli. Disunahkan untuk membuat sutra itu di sebelah kanan atau kiri orang yang sholat. Jadi boleh buat sutra dua, kanan kirinya, diperbolehkan. Tsalisan, yang ketiga, la ya'dilu ila sahmi, tidak beralih kepada anak panah, illa, kecuali idza lam yujad sutratun aghladha minhu. Lam yujad sutratun aghladu minhu. Tidak beralih kepada anak panah kecuali jika tidak didapatkan sutra yang lebih tebal daripada anak panah. Anak panah kan tipis. Jadi seperti botol aqua itu boleh, itu jerigen itu galon itu boleh kita letakkan ya. Tas ini boleh diletakkan di depan. Coba diberikan tas itu di depan gini, bila kelihatan kameranya. Tas itu boleh jadikan sutra ya. Coba tas itu dibawa ke sini, coba ya, dibawa ke sini. Mana? Jadi seperti ini, letakkan di depan sini, tapi jangan ini gambarnya ya. Nah, begini, orangnya sholat di situ. Sudah, bisa berdiri kan tasnya, sudah. Letakkan begini, ya ta? Sudah, kita sholat di situ. Nah, boleh. Jadi kalau saya membawa tas, apalagi kalau bepergian jauh, jangan meletakkan dompet atau tas di samping badan atau apalagi di belakang kita. Iya, hati-hati. Kemudian yang bawa HP juga lebih baik letakkan pas di dekat kaki kita. Sebab kalau kita sholat kelihatan. Kalau di depan sana, kadang-kadang kita sujud nggak ngelihat, HP kita diambil orang. Yang lebih baik adalah tetap HP itu di kantong. Kadang orang sholat itu diambil. Pencuri sekarang nekat-nekat ya kan. Nah, apabila keadaan demikian, boleh nggak kita merebutnya? Boleh. Jangan takut, walaupun posisi sholat, yang penting kita nggak bicara, rebut saja HP itu dari pencuri yang mengambilnya. Jangan dibiarkan sampai selesai sholat ya sudah pergi jauh dia. Jangan sampai. Jadi diperkenankan demikian ya. Sehingga kalau tidak ada sesuatu yang lebih tebal, lebih besar daripada anak panah, boleh menggunakan anak panah. Yang penting hendaknya ada seukuran kurang lebih 30 cm, sesuatu kita letakkan di depan kita, kita berdirikan supaya orang tidak lewat. Kalau ada tembok itu lebih baik, kalau ada tiang itu lebih baik, kalau ada misalnya orang yang sedang sholat di depan kita atau zikir di depan kita itu juga lebih baik karena lebih besar sehingga kelihatan orang kalau kita sedang sholat. Demikian yang bisa disampaikan. InsyaAllah kita akan lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.